Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Mengapa legalisasi ganja untuk keperluan medis ini masih terus menjadi polemik? Lantas apa saja aturan yang perlu disesuaikan jika legalisasi ganja untuk keperluan medis ini bisa terrealisasi? Iya, Valen dan juga pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, dan juga kami sudah mencoba untuk menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani juga untuk bergabung, namun hingga saat ini belum tersambung. Kita sapa terlebih dahulu Kang Asep yang sudah terhubung bersama kami. Selamat pagi Kang Asep. Pagi Kang Asep, salam sehat. Selamat pagi semuanya, salam sehat, semangat selalu. Baik, Kang Asep, langsung saja tadi dikatakan bahwa Ibu Santi ini sudah mengajukan uji materi ke MK, namun sampai saat ini sudah 2 tahun, belum juga diputuskan. Apa sebenarnya kendalanya untuk masalah legalisasi ganja untuk medis ini, Kang Asep? Yang pertama, soal lambat atau tidaknya pasti yang tahu MK. Ya, mungkin MK sibuk dengan sengketa-sengketa yang lain. Kalau ini mungkin tidak terlalu diutamakan. Kenapa tidak terlalu diutamakan? Kalau menurut saya, karena memang ini kan selalu mengatakan legalisasi ganja, kokain, heroin, dan sebagainya, itu masuk narkotika. Narkotika itu legal, jadi ganja itu legal. Nah, sekali lagi, ganja itu legal. Di mana adanya? Di pasal 7 Undang-Undang Narkotika. Untuk apa? Hanya untuk kepentingan penelitian ilmiah dan pelayanan kesehatan. Nah itu. Wah, itu jadi pasal 7. Kalau untuk riset sebenarnya sudah diizinkan, boleh di Indonesia? Bukan diizinkan, tidak hanya Indonesia, di dunia juga itu mah legal, silakan. Tidak hanya ganja, barang-barang yang haram aja untuk penelitian mah boleh, apalagi ganja. Itu kan jenis kanabis ya, salah satu golongan. Satu, bayangin, tidak hanya ganja, kayak kokain, heroin, dan jenis-jenisnya dan golongan 1 untuk kepentingan ilmiah dan pelayanan kesehatan boleh legal. Nah, maka dikunci oleh pasal 8 ayat 1. Ya, tidak boleh, tapi dalam jumlah terbatas boleh penelitian. Itu kaidah hukumnya. Jadi di Indonesia ini ya jangan misalkan sekarang terbawa harus delegalisasi. Loh, undang-undangnya udah ada narkotika. Nah, hanya yang golongan 1 terbatas. Nah, kebetulan ganja ini termasuk golongan 1 ya. Nah, sekarang kan yang jadi masalah itu pertanyaannya selalu ya. Kan yang berhak menentukan bahwa ini jadi legal atau tidak norma itu kan yang tahu kan orang farmasi, farmakolog, dan orang medis. Jadi ketika kita sakit apa, dokter meresepkan kan. Resep itu kan hasil racikan dosis ya kan, takaran tertentu, tentu apoteker yang tahu. Makanya tadi saya bilang kenapa undang-undang kita telah memberikan jalan itu. Karena silahkan di laboratorium diagnostik itu menelitian, oh ini bisa untuk ini. Dan faktanya kan yang paling gampang saya katakan, kita sakit apa, ngurus sakit atau operasi, itu kan ada zat-zat senyawa kimia yang berasal dari golongan 1 yang diambil itu kan, yang itu sekali lagi bukan bidang hukum, orang-orang kimia ya, orang-orang farmasi. Nah, jadi selama ini kan selalu ributnya, udah ada kok yang dikecualikan itu jangan. Nah, di Undang-Undang Narkotika itu bagus sekali di penjelasan, diakui narkotika itu zat obat yang sangat diperlukan untuk penyakit tertentu. Nanti buka penjelasan ya di Undang-Undang Narkotika. Jadi diakui sebagai zat obat yang sangat diperlukan untuk pengobatan tertentu. Cuman jangan salah digunakan. Yang sekarang ribut ini kan karena orang-orang tertentu masyarakat ya seolah-olah tahu. Maka sering pertanyakan kepada mereka itu saya selalu, dari mana Bapak tahu bahwa ganja itu obat? Nah, kecuali kalau dokter meresepkan atau misalkan farmakolog membuat atau itu bisa, ya nggak ada masalah kan, itu memang diizinkan. Nah, itu mungkin intinya dulu sebelum jauh. Baik, ya. Asep, kan sudah diizinkan dari undang-undangnya juga sudah dilegalkan untuk dilakukan riset. Namun kenapa tidak langsung saja kita menggunakan hasil riset yang sudah ada dari negara-negara lain untuk kemudian dijadikan sebagai landasan hukum untuk melegalkan ganja? Karena kan kalau riset ini butuh waktu yang panjang. Sementara kalau kita lihat kasusnya Ibu Susanti tadi sudah anaknya membutuhkan perawatan medis yang harus segera begitu. Kenapa tidak bisa langsung disegerakan? Riset itu udah banyak. Kenapa kita digunakan sepanjang, sekali lagi, farmakolog, sepanjang dokter tidak meresepkan, jangan. Ini kan sependapat yang mereka-mereka yang sakit, yang apa, selalu menyebutkan obatnya ini berdasarkan kesaksian kan. Bukan metodologi. Sekali lagi saya kasih contoh ya. Yang orang di bidang kesehatan juga pangkatnya tinggi, gelarnya profesor, tidak diakui oleh profesor oleh profesinya, apalagi masyarakat biasa hanya berdasarkan kesaksian yang lain. Kan Pak, di Undang-Undang Narkotika sebutin jangan sampai salah digunakan, penyalahgunaan, tiap orang nanti bikin racikan sendiri. Bayangkan kalau setiap orang meracik sendiri ya. Nah, maka saya bilang itu kewenangannya nyangkut tadi satu kata kunci, kompetensi. Kompetensi itu ada pada tangan
farmasi dan medis. Nah, kalau medis sekarang farmasi tidak mengizinkan, hasil penelitian banyak pun ya kita nggak bisa. Nah, kata kunci yang sekarang jadikan masalah itu karena ganja masuk golongan 1. Golongan 1 tidak boleh untuk pelayanan kesehatan. Tapi faktanya bahwa senyawa-senyawa dari golongan 1 dia termasuk ganja tadi ya sering digunakan, sudah banyak digunakan kok ya dalam bentuk obat, tablet, kaplet dengan merek-merek tertentu. Tapi kan tidak mungkin dikatakan bahwa ini ada ganjanya, karena dari senyawa itu pasti sudah diambil gitu. Itu fakta yang tidak bisa dihindarkan. Jadi kalau sekarang ada legalisasi ganja medis, pertanyaannya bahasa hukumnya itu ya pelayanan medis termasuk rehabilitasi medis. Jadi rehabilitasi medis itu dari unsur-unsur senyawa tadi obat zat golongan narkotika boleh kok. Oke, Nah, Kang Asep, bahkan kemarin Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini kan meminta MUI juga mengeluarkan fatwa soal penggunaan ganja untuk keperluan medis. Kalau menurut Kang Asep dari sisi fatwa MUI, apakah ini bisa cukup kuat mempengaruhi supaya nantinya berubah undang-undangnya, berubah penerapannya? ya sekarang ini kalau itu kewenangan MUI takut salah saya kira MUI silakan aja untuk mengharamkan hal pasti. Saya juga pasti MUI kan mengharamkan itu ganja sekali ya pasti golongan hal-hal yang memabukkan itu pasti haram itu kategori pasti bertentangan dengan prinsip syariah. Tapi kan kalau sekarang dari unsur-unsur itu digunakan untuk kepentingan pelayanan tertentu, kesehatan tertentu yang mungkin bagi kelompok tertentu bisa ya kenapa? Contoh yang paling gampang ini vaksin. Vaksin itu bagi yang mengandung babi, bagi orang Islam nggak mau kan? Tapi bagi yang tidak mengandung itu haram, ya silahkan aja, nggak ada masalah kan? Tinggal mau digunakan atau tidak. Masalahnya ini kan pilihan pilihan untuk pengobatan. Nah, kemudian pilihan pengobatan ini pilihannya di antara tadi ada yang mengatakan ganja medis. Nah, ketika mengatakan ganja medis, ya dari mana dasarnya gitu bahwa ganja medis itu kan tidak hanya ganja yang dimakan semuanya kan, unsur-unsurnya kan. Tapi itu kan yang berwenang kompetensinya adalah farmasi ya orang-orang farmakolo atau medis itu yang berhak. Nah kalau itu memang nanti diizinkan tinggal ngerubah aja undang-undang narkotikanya bahwa misalkan ganja dikeluarkan dari golongan 1. Nah kalau begitu apa-apa saja nantinya aturan yang harus diterapkan di dalam undang-undang yang sudah mungkin diperbaiki atau diperbaharui itu karena ganja memang dia menjadi polemik karena bisa digunakan untuk kepentingan rekreasi, untuk medis, ada macam-macam riset. Kalau itu apa yang harus dipersiapkan, Kang Asep? Ya tinggal gini aja, kalau saya sederhana, ini tidak usah diuji di MK. Dengan sekarang kan lagi RU-nya, pasalnya tetap ya, RU yang dari pemerintah di DPR itu, pasal 7, pasal 8 tetap regulasinya. Tapi kalau memang biar masyarakat jelas, ya udah pasal 8 S1 dihilangin aja gitu kan, tetap di pasal 7. Kan 7 itu jelas ya bahwa narkotika itu kan golongan 1, 2, 3, 4. Boleh kepentingan ilmiah dan pelayanan medis. Sudah, ketika pelayanan medis tadi kan serahkan ke tenaga medis. Dan terserah dokter kan meresepkan obat A, obat B, obat C di dalamnya mengandung ya unsur-unsur kimiawi dari heroin, kokain, termasuk ganja. Yang ada masalah kan sebenarnya. Kita udah bagus loh para pembuat undang-undang kita, politik hukumnya. Sebenarnya cuma yang jadi masalah itu sekarang di publik itu seolah-olah bahwa maaf dengan segala hormat, bahwa harus kita ganja legalkan. Oh udah legal, saya bilang. Artinya dengan unsur bagaimana itu diracik di laboratorium medis ya, rekognostik itu ya dijadikan obat gitu. Nah tadi jadi obat tidak boleh sekarang orang-orang masing-masing nanti menentukan sendiri karena kewenangan meresepkan obat kan ada tenaga medis. Bayangkan kalau ini jadi penyalahgunaan. Nanti tiap orang-orang tahu obatnya sembuh ya bikin sendiri-sendiri masing-masing. Nah, itu kita khawatirkan. Maka sekarang perlu regulasi. Nah, regulasinya sebenarnya udah bagus. Maka saya bilang ketika ini diuji di MK, apanya yang bertentangan Undang-Undang Dasar 45, Wong? Ganja bagian narkotika dan narkotika yang baru legal. Nanti harus begitu jelas ya Kak Asep agar tidak kontradiksi antara satu pasal dengan pasal yang lain. Namun yang jadi pertanyaan juga Kang Asep ini kan soal legalisasi ganja ini kan bukan pertama kali. Kalau kita lihat flashback di tahun 2017 ada kasus yang sama juga seorang suami ditangkap untuk menyelamatkan istrinya karena dia pakai ganja untuk kebutuhan medis. Ada lagi kasus tahun ini yang viral karena seorang ibu membutuhkan untuk pengobatan anaknya. Kenapa Kang Asep ini berlarut-larut belum juga dilakukan legalisasi dengan ganja? Apakah memang ada potensi penyalahgunaan atau dari unsur pidananya memang ada dari sisi cacat hukum atau seperti apa dari analisa Kang Asep sejauh ini? Pertama tadi, narkotika itu legal. Yang nggak legal itu apa? Kalimatnya, tanpa hak dan melawan hukum. Jadi ketika seseorang nggak berhak tadi kan, menyimpan, memproduksi, apalagi mengedarkan, mengekspor tuh bandar-bandar narkotika, ya bandar ganja dan sebagainya. Itu yang nggak boleh, ya.
Sekali lagi, karena tanpa hak dia. Yang berhak itu tadi tenaga medis, farmasi, kepentingan ilmiah. Jadi kalau semua orang dibolehkan ya tanam ganja untuk pengobatan, bayangkan nanti semua orang tidak lari ke puskesmas, tidak lari kemana-mana. Dia hanya menyelesaikan sendiri-sendiri dengan pohon ganja. Kalau sembuh, ya alhamdulillah. Kalau terjadi sesuatu, kan bahaya. Yang membahayakan itu kan tidak hanya bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat lain. Ini kan kejadian sebelumnya di Kalimantan, sebelumnya lagi, saya punya catatan, banyak kejadian-kejadian, tapi itu kan sebenarnya personal, ya. Tiap orang yang beranggapan ganja itu adalah medis. Kan di Undang-Undang Narkotika disebutin, itu zat obat ya untuk penyakit tertentu. Tapi yang berhak menentukan bahwa penyakit A, penyakit B, obatnya harus A, harus B, mengandung ganja, mengandung heroin, kokain. Paling sederhana tadi saya katakan, ketika orang dioperasikan untuk kita rasa tidak sakit, bah itu kan ada zat-zat tertentu atau ngilu, pegel, itu kan ada obat-obat yang di apotek atau dijual di warung-warung obat juga itu banyak mengandung zat-zat itu yang sudah terjadi kan sebenarnya. Jadi kalau sekarang baru dimunculkan lagi ya sebenarnya mungkin maaf ya saya katakan ya kita harus menyerahkanlah urusan penyakit itu kepada bidangnya, dan ketika bidangnya menyerahkan ya ada hasil penelitiannya itu. Kenapa ini berlarut-larut lagi? Ya kembali ya karena orang tidak memahami bahwa ganja itu bagian narkotika dan itu legal. Hanya legalnya tidak boleh sembarang orang menggunakan, memanfaatkan atau menyimpan, karena yang diberi kewenangan hanya pihak-pihak tertentu. Artinya kebutuhan medis ini juga perlu dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan untuk ganja ataupun beberapa narkotika lainnya yang disalahgunakan oleh warga. Terima kasih pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Irawan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Kang Asep.